Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam video tutorial. Kali ini kita memasuki seri komunikasi bisnis dan akan membahas materi yaitu tentang hubungan komunikasi korporasi dengan pemerintah. Di mana pembahasan kali ini yaitu tentang yang pertama pengaruh pihak pemerintah terhadap perusahaan. Yang kedua adalah hubungan dalam masa krisis ekonomi global. Yang ketiga adalah hubungan simbiosis mutualisme antara korporasi dengan pemerintah. Kita ketahui bahwa perusahaan tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa adanya sokongan dari pihak lain. Sokongan dari pihak lain itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pihak pertama yang paling besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu konsumen, yang kedua adalah pemerintah atau government, yang ketiga adalah investor. Nah, untuk yang kedua yaitu government, menurut penelitian oleh McKinsey tahun 2013, pengaruh pengaruh pemerintah terhadap perusahaan yaitu 30% dari laba perusahaan. 30% dari laba perusahaan itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Seperti Anda ketahui bersama bahwa bagaimana saat pandemi global saat ini, kita mengetahui pandemi ini sudah menyebabkan krisis ekonomi secara global. Banyak pemerintah-pemerintah yang membuat keputusan-keputusan untuk melindungi masyarakat atas wabah pandemi ini dengan menerapkan lockdown dengan berbagai istilahnya. Di Indonesia ada PSBB awalnya, kemudian sekarang PPKM. Nah, di sini tentu ada dampak bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah, agar pemerintah mampu untuk memberikan terbaik bagi perusahaan. Apa yang bisa dilakukan perusahaan kepada pemerintah? Yang pertama adalah hubungan lobby-lobby dan tanggung jawab. Hubungan lobby-lobby dan tanggung jawab itu berbentuk upaya pendekatan antar perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua adalah dengan memberikan propaganda baik secara langsung ataupun tidak langsung. Propaganda langsung adalah propaganda yang dilakukan perusahaan langsung kepada pemerintah dengan memberikan pendekatan, kemudian isu-isu yang penting. Isu-isu yang diangkat sehingga pemerintah terfokus kepada kebijakan-kebijakan untuk mengatur kebijakan yang lebih lunak pada perusahaan. Atau propaganda secara tidak langsung, yaitu perusahaan mempropaganda masyarakat, kemudian masyarakat menuntut perusahaan. Seperti contohnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tetapi ada batasan-batasan dari pemerintah untuk melindungi pandemi, maka perusahaan mempropaganda masyarakat agar masyarakat tidak takut terhadap pandemi, kemudian masyarakat menuntut pemerintah melakukan aturan-aturan kelonggaran, sehingga pemerintah pun sedikit demi sedikit melonggarkan peraturan untuk membatasi kerumunan dan sebagainya, sehingga bekerja dari rumah yang tadinya mencapai hampir 90% dikurangi sehingga 70%, sehingga banyak sekali pekerja-pekerja perusahaan harus masuk kantor karena memang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini ada sesuatu yang bertentangan antara perusahaan, ya persepsi perusahaan, keinginan perusahaan dengan persepsi pemerintah. Akhirnya terjadilah komunikasi untuk saling melobi. Kemudian adalah hubungan regulasi. Hubungan regulasi dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan berupa yang pertama adalah kewenangan. Tadi ada aturan-aturan PSBB, PPKM, dan sebagainya. Kemudian daya paksa legal. Artinya pemerintah memiliki daya yang memaksa melalui aparat-aparatnya untuk bisa melakukan intervensi perusahaan. Bahkan di zaman Orde Baru dahulu, tiap perusahaan diberikan intelijen atau diberikan orang-orang pemerintah yang masuk ke perusahaan untuk mengawasi gerak-gerik perusahaan. Ini adalah daya paksa yang mana daya paksa ini adalah legal, artinya disahkan oleh undang-undang pemerintah setempat. Dan itu perusahaan asing yang masuk ke Indonesia harus memahami bagaimana daya paksa legal di tiap-tiap negara. Kemudian komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah apabila terjalin dengan baik, maka akan menimbulkan simbiosis
hubungan saling keterkaitan, yaitu adalah simbiosis mutualisme. Hubungan saling keterkaitan yang saling menguntungkan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah, yaitu berupa perusahaan kepada pemerintah adalah memberikan devisa negara. Sehingga pemerintah merasa memikirkan perusahaan ini. Apabila perusahaan itu tidak diatur dengan baik, maka devisa negara pun juga terdampak. Kemudian adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lowongan-lowongan pekerjaan. Di mana apabila perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan, maka tentu masyarakat tidak mendapatkan pendapatan atau tidak memiliki penghasilan. Sehingga perusahaan sangat penting untuk menanamkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui lowongan-lowongan pekerjaan. Kemudian adalah CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian salah satu sumber dana pemerintah, perusahaan membayar teks atau pajak. Kemudian perusahaan mungkin juga pemerintah menanamkan saham kepada perusahaan, perusahaan membagi dividen kepada pemerintah, itu juga termasuk salah satu dana pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian adalah meningkatkan daya saing nasional. Karena perusahaan membuka keran-keran ekonomi, aliran barang maupun jasa, kemudian perusahaan juga dapat meningkatkan daya nasional di bidang SDM, maka di sini perusahaan menjadikan negara itu dapat berkompetisi dengan negara-negara yang lainnya. Adapun pemerintah, tatkala dia berkomunikasi dengan perusahaan, dan tatkala pemerintah ini memberi komunikasi terjalin dengan baik, maka pemerintah bisa memberikan satu peraturan yang mengatur perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan ini memiliki keleluasaan untuk mengeksplorasi sumber daya dan sebagainya. Kemudian jaminan perlindungan, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi perusahaan beserta personal-personal yang bekerja di dalamnya. Kemudian adalah perusahaan memperlakukan izin dan birokrasi, ya, untuk perusahaan agar perusahaan ini juga dapat mengeksplor sumber daya manusia, agar perusahaan ini dapat berinvestasi di sebuah negara dan sebagainya. Maka agar perusahaan ini tercapai simbiosis mutualisme kepada pemerintah, maka komunikan perusahaan harus memahami tentang, yang pertama, komunikan perusahaan harus memiliki integritas yang handal. Yang kedua, komunikan perusahaan harus memahami secara mendalam bidang usaha yang diperkenankan di negara itu dan bidang usaha yang bergerak yang diperkenankan di negara itu, dan juga apa saja yang diperkenankan untuk dieksplorasi dari sumber daya alam dan manusianya, serta regulasi-regulasi atau ketentuan-ketentuan pemerintah terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, komunikan harus memiliki kesabaran tinggi, jujur, dan inovatif, serta informatif. Kenapa kesabaran tinggi? Karena pemerintah memiliki birokrasi yang tidak bisa dilabrak begitu saja. Ya, birokrasi yang tidak bisa ditabrak juga. Artinya di sini harus ada aturan-aturan di mana aturan itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lobby-lobby itu harus betul-betul bisa meyakinkan pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah betul-betul bisa percaya kepada pihak perusahaan, sehingga pemerintah memberikan baik itu peraturan yang baik untuk perusahaan, jaminan maupun izin birokrasi. Keempat adalah perusahaan harus mampu, atau komunikan harus mampu menempatkan mitra, yaitu pemerintah, dengan baik dan beretika. Pemerintah atau government juga memiliki etika, kode etik masing-masing. Tiap negara memiliki kode etik yang berbeda, maka komunikan harus memahami bagaimana kode etik di mana perusahaan ini berinvestasi atau di mana perusahaan ini berdiri. Yang kelima adalah komunikan perusahaan harus mempunyai lobby-lobby, harus mampu memiliki keterampilan di dalam lobby-lobby dan komunikasi pribadi. Kenapa? Apabila tatkala misalkan komunikan perusahaan ini harus berhadapan secara bilateral kepada pihak pemerintah, mungkin kepada menteri atau bahkan kepada presiden atau kepada perdana menteri, maka ini harus betul-betul dapat dilakukan dengan baik, dengan cara etis. Tentu hal ini secara teori, secara ideal adalah hal yang diperkenankan di dalam undang-undang dan tidak untuk berbuat kriminal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sikap dan kata-kata, tutur kata atau kesalahan yang muncul, saya mohon maaf. Kurang lebihnya kita berjumpa pada video tutorial mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.